Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Bareng Narsum, ngobrol santai bareng narasumber. Podcast resmi dari channel YouTube Diskominfo Sandi Mamuju Tengah. Di sini kami akan membahas semua hal yang berkaitan dengan dunia kerja, inovasi, dan perkembangan terbaru di pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah. Kami ingin membawa Anda lebih dekat lagi dengan perkembangan pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah, visi dan cerita menarik yang mungkin Anda belum ketahui. Jadi, siapkan diri Anda, duduk santai, dan mari kita mulai perjalanan episode kali ini. Di episode kali ini, kami sangat bersemangat karena kita akan berbincang dengan narasumber kita, yaitu adalah Bapak Dr. Ishak Yunus SIP MAP. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan tema pembahasan kali ini, di podcast ini kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab serta pelayanan yang ada di Dinas Kominfo. Beliau memiliki pengalaman yang sangat luas dan telah banyak berkontribusi di dalam pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah. Dan kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesediaan beliau untuk bergabung bersama kami. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Dr. Ishak Yunus SIP MAP. Selamat datang Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Ngopi Bareng Narsum. Senang sekali berbincang dengan Bapak pada hari ini. Gimana Pak kabarnya? Semoga baik. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita memulai topik ini, boleh tidak Bapak menceritakan dulu sedikit aja tentang diri Bapak dan perannya dalam di Dinas Kominfo Sandi ini, supaya pendengar-pendengar kita ini bisa lebih mengenal Bapak. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Nunung. Tentu bahwa dengan kegiatan podcast ini maka kita akan bisa lebih jauh mendekat seperti apa Dinas Kominfo. Saya sendiri sudah diperkenalkan tadi Bapak Dr. Ishak Yunus SIP MAP. Kalau terkait dengan profil saya di S1 itu di Universitas Hasanuddin, kemudian pendidikan S2 di Setia Lan Makassar, kemudian untuk program S3 kembali ke kampus Universitas Hasanuddin. Kemudian terkait dengan mungkin bagaimana riwayat jabatan, beberapa jabatan setelah saya tempati, diantaranya asisten bidang pemerintahan, kemudian kepala Bapeda Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian berikutnya jabatan itu yaitu kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan terakhir ini adalah menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju. Demikian Mbak Nunung. Oke. Ya. Wah, menarik sekali ya untuk bio dari beliau terkait dengan topik hari ini, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab serta pelayanan yang ada di Dinas Kominfo. Saya penasaran sekali Pak, ingin mendengar pandangan-pandangan atau ingin mengetahui seperti apa sih di Dinas Kominfo itu. Mungkin saya bisa memulai dengan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Izin pertama itu saya ingin menanyakan Pak terkait tugas dan fungsi dari Dinas Kominfo itu. Apa saja sih tugas utama di Dinas Kominfo untuk dalam mendukung pemerintahan daerah? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, terima kasih Mbak Nunung. Saya kira peran Dinas Kominfo dalam menjalankan tugas sebagai pembantu bupati itu sangat luar biasa. Nah, Dinas Kominfo adalah merupakan salah satu urusan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kemudian, adapun tugas dan peran Dinas Kominfo adalah bagaimana merumuskan kebijakan pemerintah daerah terkait bagaimana strategi, bagaimana kebijakan terkait dengan informatika, statistik, komunikasi, dan persandian. Kemudian, bagaimana fungsinya? Fungsi Dinas Kominfo adalah bagaimana merencanakan terkait dengan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Kemudian, setelah direncanakan,
maka kita harus melaksanakan dari apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Dan kemudian poin ketiga adalah bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terkait tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Demikian, Bu Nono. Pak, dari beberapa yang telah Bapak jelaskan tadi ya, bisa nggak Pak, saya mengetahui Kominfo itu berperan dalam membangun literasi digital masyarakat itu seperti apa, dan sejauh mana sih Pak teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung layanan publik kita ini? Iya, baik. Saya memulai dulu menggambarkan bahwa dunia saat ini berada di sebuah era namanya era disrupsi. Era disrupsi adalah sebuah era di dalamnya perubahan begitu cepat karena kemajuan teknologi. Jadi pemerintah dituntut agar bagaimana memenuhi kebutuhan rakyat secara cepat, melayaninya, kemudian tidak terlalu lama, dan setiap saat dibutuhkan itu bisa didapat oleh masyarakat. Nah, itu salah satu tuntutan rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, paling tidak melalui Dinas Kominfo. Oleh karena itu bahwa peran teknologi dalam rangka untuk memudahkan layanan ke masyarakat itu sangat dibutuhkan. Sehingga bagaimana Dinas Kominfo secara bertahap melalui pemberian edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana literasi digital, bagaimana memanfaatkan teknologi agar di dalam aktivitas kehidupan masyarakat bisa menggunakan teknologi, tapi tentu bahwa harus memenuhi beberapa hal yang diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana, kemudian jaringan internet yang tentu saat ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi dipisahkan dengan masyarakat. Saat ini bukan lagi makanan yang menjadi kebutuhan pokok, tetapi jaringan internet itu adalah menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa lagi dikesampingkan dalam masyarakat. Saya kira demikian, Ibu. Dengan kemajuan era digitalisasi yang sekarang ya Pak ya, yang dimana itu teknologi maupun jaringan dan sebagainya itu sudah bukan kebutuhan yang mendukung lagi, tapi udah menjadi utama lagi gitu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kira-kira apa saja inovasi atau sudah ada belum Pak nih inovasi di pelayanan informasi kepada masyarakat yang sudah ada sebelumnya atau sudah disediakan? Terus gimana cara untuk menjangkau di daerah-daerah terpencil tersebut gitu? Iya, saya sudah sampaikan tadi bahwa salah satu kebutuhan rakyat saat ini atau kebutuhan masyarakat adalah ketersediaan jaringan. Maka salah satu program konkret yang dilakukan oleh Dinas Kominfo adalah bagaimana penyediaan jaringan internet kepada wilayah-wilayah kita yang blank spot dan signal lemah. Nah, ini sudah kita lakukan dan mengintervensi kepada sekolah-sekolah dan pelayanan publik yang membutuhkan jaringan. Kita telah membantu kepada sekolah-sekolah dan fasilitas umum, misalnya kantor desa, kemudian sekolah, puskesmas, yang jangkauannya jauh dari jaringan atau jauh dari perkotaan, itu kita sudah bantu. Sehingga harapan kita adalah dengan ketersediaan jaringan, maka layanan publik yang ada di instansi pada tingkat bawah bisa diberikan secara maksimal kepada masyarakat. Saya kira itu langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kominfo adalah bagaimana menyediakan jaringan internet kepada instansi pelayanan publik seperti sekolah, kemudian puskesmas, kemudian kantor desa, dan kantor-kantor yang membutuhkan layanan publik untuk masyarakat. Saya kira begitu, Bu. Dengan program-program kegiatan yang begitu banyak ya, mungkin selama ini kita melihat bahwasanya Kominfo belum terlalu ini ya Pak ya, untuk di kalangan orang banyak mungkin atau maupun di pemerintahan gitu. Tapi dengan melihat kemajuan teknologi yang ada sekarang, kayaknya Kominfo itu memiliki peran penting juga nih Pak untuk mendukung dari program visi misi atau apa yang ada di Presiden yang turunannya sampai kita nanti ke pemerintah daerah. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi Pak terkait kolaborasinya dengan stakeholder gitu Pak ya. Yang pertanyaannya itu apakah ada kolaborasi dengan perusahaan teknologi atau pihak swasta Pak dalam mendukung program kerja di Dinas Kominfo tersebut gitu? Saya kira pemerintahan saat ini tidak bisa dipisahkan yang namanya kolaborasi. Bahkan kolaborasi atau yang sering kita sederhanakan kerjasama itu kita sudah menganut kolaborasi pentahelix. Jadi bukan hanya pemerintah, masyarakat,
dunia usaha, tapi kita juga harus sudah berkolaborasi dengan dunia usaha, dengan akademik. Nah, tujuannya itu adalah bagaimana memberikan peran kepada semua kelompok yang ada dalam masyarakat agar dia terlibat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, terkait dengan penyediaan jaringan dan teknologi di Dinas Kominfo, tentu kita sudah melakukan kerjasama dengan berbagai penyedia jaringan, diantaranya vendor, telkom, dan vendor-vendor lainnya. Tujuannya itu adalah bagaimana agar bersinergi menyediakan kebutuhan layanan internet di masyarakat. Karena tentu pemerintah itu hanya menyediakan layanan, tapi untuk pemenuhan ketersediaan jaringan, misalnya infrastruktur dan lain-lain sebagainya, itu harus kita didukung dan disupporting oleh pihak-pihak swasta misalkan. Sehingga tentu kita sudah membangun kerjasama setiap tahun dengan penyedia jaringan internet, sehingga jaringan internet itu bagaimana dipastikan agar seluruh ketersediaan jaringan internet di instansi kita bisa tersedia dengan baik. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya tentang peningkatan sumber daya manusia nih. Kayaknya ini juga penting ya Pak ya. Yang hal penting juga yang harus ada nih, yang harus kita tingkatkan. Nah, untuk di Kominfo itu sendiri, upaya apa di Dinas Kominfo itu dalam meningkatkan kompetensi pegawainya untuk di bidang teknologinya Pak? Iya. Baik, Mbak Nunung, saya kira ini pertanyaan yang sangat penting. Kenapa? Karena teknologi tanpa dukungan sumber daya manusia itu tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, di samping kita menyediakan infrastruktur atau sarana dan prasarana, maka hal yang paling urgen adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusianya sehingga transformasi digital ini betul-betul bisa dijalankan dengan baik. Iya. Nah, untuk itulah maka beberapa langkah yang kita lakukan untuk menyediakan sumber daya manusia yang unggul dalam menjalankan perannya sebagai tenaga digital. Maka kita telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Beberapa Mbak Nunun, beberapa jenis-jenis pelatihan yang telah disiapkan setiap tahun oleh BSSN. Nah, tentu melalui pelatihan itu yang disiapkan BSSN, maka ASN kita tugaskan di sana untuk mengikuti pelatihan terkait dengan jenis-jenis pelatihan yang ditawarkan. Nah, jenis pelatihan yang ditawarkan itu diantaranya adalah pelatihan keamanan data, kemudian digital forensik, kemudian yang lain auditor keamanan informasi. Ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah Security Operational Center. Nah, itu beberapa langkah-langkah yang kita lakukan dalam rangka untuk memenuhi ketersediaan SDM untuk mensupporting penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Begitu Mbak Nunung. Iya Pak, baik. Sebelum kita menutup Pak perjumpaan kita ini, pertanyaan terakhir lagi Pak ya. Pertanyaan terakhir itu, apa yang menjadi target jangka panjang di Dinas Kominfo untuk mendukung pembangunan daerah? Ya, saya kira target jangka pendek pasti sudah, jangka menengah sudah ada di RPJMD. Target jangka panjang saya adalah ciri negara maju, pemerintahan maju, bagaimana mewujudkan smart city di Kabupaten Maluku Tengah. Karena salah satu ciri daripada pemerintahan yang maju adalah bagaimana mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih jauh lagi ke depan adalah bagaimana mewujudkan smart city di Kabupaten Mamuju Tengah atau yang kita sebut kota atau kabupaten pintar yang menggunakan teknologi dan informatika. Demikian Mbak Nunung. Oke, semoga dengan capaian-capaian yang didapatkan Kominfo pada saat ini serta target panjang dan semoga segera terwujud untuk kita menjadi smart city Pak ya untuk pemerintah daerah Kabupaten Mamuju. Ayo kita aminkan. Amin. Wow, saatnya kayaknya pembahasan ini sangat menarik dan penuh wawasan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ishak Yunus SIP, MAP atas waktu dan pandangan yang sangat berharga ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih sudah mendengarkan.
Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti kami di podcast yaitu Ngopi Bareng Narsum, ngobrol santai bareng narasumber. Karena kita akan kembali lagi dengan topik menarik lainnya di episode berikutnya. Dan pastikan Anda tidak ketinggalan. Jangan lupa buat di like, comment, share, and subscribe. Saya tutup ya Pak Ya, dengan makasih. pantun Mawar berduri bunga melati, Cakap, jadi pajangan demokratik. cakap. Kuatkan fisik, tegarkan hati, jalani pekerjaan dengan positif. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih kembali Bu.